Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai konselor yang dimana nama saya Fitra Octavia. Saya ditugaskan untuk membuat tugas video yang dimana itu tugas videonya untuk teknik empty chair untuk mata kuliah psikoterapi umum. Jadi saya Fitra Octavia menjadi konselor. Di sini saya bersama klien saya yang akan memperagakan teknik empty chair, yang dimana teknik empty chair ini memperagakan dua kepribadian, yang dimana satu kepribadian klien sendiri, yang kedua ini kepribadian orang lain yang berkonflik. Jadi di sini saya akan menanyakan suatu konflik atau masalah kepada klien saya. Oke Kak, sebelumnya boleh saya tanya, punya masalah nggak dalam hidupnya ini dulu atau sekarang gitu? Seperti apa kalau ada masalahnya gitu? Ada tentang masalah sekolah saya dulu waktu SMA. Di situ saya tuh mau baru awal masuk itu saya pengen mencari teman gitu, pengen interaksi, tapi respon teman saya itu kayak nggak enak gitu, bikin saya tuh mikir saya tuh salah apa karena saya ini terlalu diem atau terlalu introvert yang bikin mereka itu jauhin saya. Akhirnya situ saya merasa kayak berjuang sendirian, kayak benar-benar sendiri, gak punya temen. Padahal saya tuh udah berusaha buat deket sama teman-teman. Pada akhirnya saya benar-benar gak kuat, mental saya ya down banget. Hari itu langsung saya cerita ke mama saya, tapi ternyata responnya itu kayak nggak sesuai ekspektasi aja, yang bikin aku malah sakit hati gitu. Oh berarti responnya mamanya kakak nggak enak gitu ya di hati? Iya. Oke, berarti masalah kakaknya itu karena ingin berteman sama teman sekolahnya, tapi karena kakaknya introvert, pendiam gitu, jadi temennya kakak itu nggak mau nemenin kakak gitu. Terus akhirnya cerita ke temen, terus akhirnya cerita ke mamanya kakak, tapi responnya tidak enak. Oke, di sini berarti kita akan memakai teknik empty chair. Oke, kakaknya duduk yang nyaman, relax, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan keluar dari mulut pelan-pelan. Diulangi lagi sampai pernafasannya normal. Oke, kakaknya bisa bercerita seakan-akan ini mamanya kakak. Jadi kakaknya bercerita kepada mamanya kakak. Coba gimana? Langsung. Miss, Mah, aku mau cerita tentang masalah sekolah aku. Oh, berarti di sini ceritanya kakaknya bercerita tentang sekolahnya. Terus gimana respon mamanya? Kakaknya bisa pindah di sini untuk tahu gimana reaksi mamanya setelah kakak mau bercerita tentang sekolahnya. Dulu dulu. Miss, masalah apa? Kenapa kamu dibully, teman? Kamu diapain sama temenmu? Langsung. Ya, langsung boleh. Jin. Ceritanya itu aku itu pengen punya temen, dan aku itu udah berusaha deketin mereka, tapi ternyata respon mereka itu kayak nggak suka sama aku. Padahal aku itu udah berusaha, ujung-ujungnya malah aku dijauhin. Dan aku cerita ini tuh karena aku pengen pindah sekolah, karena aku bener-bener gak nyaman sama lingkungan pertemanan dan sekolahnya juga.
Oke, boleh pindah tempat untuk tahu reaksi mamanya seperti apa? Hah? Pindah? Emang ada sekolah yang mau nerima kamu? Emang segampang itu mau pindah sekolah? Dikira nyari sekolah itu gampang, yang langsung terima kamu. Apalagi itu butuh uang banyak. Kamu kenapa sih? Ya udah, nanti tak diskusikan sama papa. Solusinya gimana? Kok kamu kayak gini sih? Dari respon mamanya kakak sendiri, gimana reaksi kakak setelah mendengar respon tersebut? Ya saya cuma merenung, diam dan mikir. Ya emang sih yang dibilang mama saya itu benar. Kalau nyari duit itu susah, apalagi nyari sekolah. Dan sekolah manapun ya pasti membutuhkan biaya yang lebih. Jadi dari situ saya merenung, kayak gak tahu kok saya bisa kayak gini. Apalagi di lingkungan saya yang seperti itu, saya kok susah buat interaksi sama teman-teman. Jadi ya saya mengambil keputusan itu untuk keluar dari lingkungan tersebut. Oke, oke. Eh, dari kejadian itu, apakah kakaknya jadi pindah sekolah baru? Alhamdulillah jadi mau nggak mau saya menanggung risiko saya, atau kayak bertanggung jawab dengan keputusan saya sendiri. Apalagi ini demi membahagiakan orang tua yang susah payah membesarkan saya, seorang anak tunggal. Jadi mau nggak mau saya harus berkorban, harus lulus tepat waktu, lulus secepatnya. Baik. Jadi kesimpulannya di sini itu alhamdulillah kakaknya pindah dan tahu juga masalah orang tuanya gimana gitu kan, responnya baik. Jadi di sini yaitu teknik jadi di sini teknik anti child itu seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Dadah.